Bicara masalah pernyataan atau pendapat atau apapun itu yang beredar di masyarakat saat ini, bisa jadi itu salah satu mitos atau fakta yang bisa Anda percayai, tapi waspadai. Secara medis bisa saja itu terjadi sebaliknya dan merugikan kesehatan Anda. Mitos atau fakta seputar puasa. Nah, yang pertama ya, nah ini sering sekali, orang sering berpikir kalau puasa itu bisa menurunkan berat badan. Itu benar. Mitos atau fakta? Silakan Wi, cari sasaran berikutnya yang mana? Boleh. Aku cari Mbak ini aja. Mbak, jawabnya apa Mbak? Mitos. Biasanya orang yang habis puasa itu makannya banyak. Balas dendam. Gimana dokter? Jawabannya adalah fakta. Silakan dok. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ketika berpuasa kan kita mengurangi volume makanan. Ya, yang hilang terutama karbohidrat. Karbohidrat itu mengikat air. 1 gram karbohidrat mengikat 3 gram air di tubuh manusia. Ya, jadi ketika kita berpuasa, ketika kita kurang konsumsi karbohidrat, maka tubuh kita secara otomatis kehilangan berat air. Jadi berat badan berkurang nggak? Betul. Tapi lemak berkurang nggak? Belum tentu. Nah, itu dia Nah, maksudnya itu mungkin. dia. Jadi yang Ya. dicarikan, sebetulnya yang kita carikan adalah berat lemak yang turun kan. Berat badan turun tapi itu temporer. Nanti setelah selesai bulan Ramadan, masuk 1 Syawal, terus makannya dihabak lagi, balas dendam, berat badannya naik lagi gitu loh. Istilahnya Jadi- turuninnya 30 hari, naikinnya 1 hari. Nah, Ya. oke. Selanjutnya, ini mengenai olahraga. Mitos atau fakta jika puasa olahraga harus dikurangi. Mitos atau fakta? Jawabnya apa tadi Mbak? Mitos. Karena apa? Karena kalau misalnya kebanyakan lemak biasanya bikin ini apa lemes gitu. Jawabannya adalah fakta. Oke, silakan Dr. Faidon. Ingat pada saat bulan puasa makanan itu volumenya berkurang. Jadi gerakan usus itu berkurang. Ketika gerakan usus berkurang malah ntar resiko konstipasi, sembelit. Nah, jadi dengan olahraga dia mempercepat pergerakan usus. Tapi harus dikurangi karena memang energi level kita turun. Tinggal nanti bagaimana caranya menyiasati sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kalau atlet itu pas sebelum buka puasa, udah mulai warming up, kemudian buka puasa, kemudian lanjut dengan latihan intinya pada saat setelah selesai berbuka puasa. Jam berapa berolahraga saat bulan puasa itu? Itu kembali pada individu masing-masing. Oke. Tapi timing yang sangat baik menurut saya adalah menjelang berbuka puasa, khususnya bagi teman-teman yang memang pengen fat loss ya, pengen fat loss not weight loss. Jadi pengen ngurangin lemak badan karena pada saat seharian udah berpuasa, gula darah sangat rendah. Bila kita pakai untuk olahraga itu, tubuh akan dipaksa menggunakan lemak sebagai sumber energi. Begitu. Jadi itu ceritanya. Kalau Cuma jenis olahraganya dok, treadmill masih boleh ya? treadmill oke. Angkat beban? Intinya aerobik. Nah, kalau Aerobik. kalau mau latihan beban saya sarankan setelah berbuka puasa. Oke, yang berat. Diisi dengan karbohidrat dulu. Misalnya makanya pas buka puasa tadi kita bisa pakai kurma atau air kelapa tanpa gula. Oke. Ya. Kemudian pisang. Jadi ketika ada pisang kita olahraga dengan latihan beban itu tenaga kita cepat naik gitu. Oke, siap. Selanjutnya, pernyataannya adalah ibu menyusui tidak boleh puasa. Mitos atau fakta? Gimana Ibu? Jawabnya apa? Fakta. Fakta karena Karena memang saya waktu itu puasa sambil menyusui. Oh, jadi tidak mengurangi ASI-nya ya. Fakta dokter katanya. Jawabannya adalah fakta. Silakan Dr. Faidon. Ya. Pada dasarnya ibu yang sedang menyusui itu akan bisa mensuplai anaknya dengan nutrisi yang ada dalam tubuhnya. Justru memang pada saat berpuasa itu kekurangan kalori, badannya akan dipaksa memecah lemak untuk dijadikan air susu nantinya. Iya. Cuman ingat bahwa memang sebaiknya ibu itu memenuhi tubuhnya dengan gizi yang cukup, khususnya yang nggak boleh kurang adalah vitamin mineral dari buah-buahan. Oke. Ya. Dan sekali lagi, kalau ada apa-apa, ibu ini jangan mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya saya sarankan tetap konsultasi sama spesialis anaknya. Iya, apalagi apakah ASI ASI-nya eksklusif cukup ya. atau Iya. tidak. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh. Boleh saja, faktanya benar. Tapi kalau kelihatan ASI-nya kurang, sementara dia masih di bawah 6 bulan,
sebaiknya Anda konsultasi dulu baiknya gimana gitu. Kalau Iya. kata dokter spesialis anaknya jangan, sebaiknya Anda ikutin. Itu tadi beberapa pernyataan yang sudah beredar di masyarakat kita yang kita luruskan secara medis, dan hati-hati mitos atau fakta yang beredar saat ini, teliti terlebih dahulu. Bagaimanapun kesehatan itu yang paling utama, terlebih lagi agar ibadah Anda tetap optimal selama bulan puasa. Tetap di Dr. Ros. Semaksimalnya saja, jangan Tetap dipaksain. bugar di bulan puasa dengan olahraga. Cil, saya juga bisa. Masuk kakak. This Ramadan brings with it 18-hour fast at the peak of summer, a challenge for the body and mind. In this short video, we look at what happens to your body when you fast. Less blood will be flowing to your digestive system when you fast, so more blood will be sent to other tissues in your body. In addition, your body will use the fasting period to remove deposits of cholesterol that line the blood vessels. When you breathe, your body can absorb thousands of toxins which are infused in the environment around us. Fasting helps us remove the toxins that have built up within your lungs. Your stomach uses the time during fasting to clean itself and remove any waste matter to allow for more efficient digestion. Your intestines also use the time during fasting to clean themselves and remove any waste matter to allow for more efficient digestion. Your liver provides the body with glycogen, the secondary energy source, and breaks down fat to provide glycerol, another energy source. When you are fasting, your kidneys increase the amount of diuresis, the process of excretion of salt and water, which leads to lower blood pressure. The month of fasting can be extremely beneficial for us, mentally, spiritually, and physically. As long as you eat the right foods and don't push yourself too hard physically, you may find yourself in a healthier state at the end of the month.